Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Mari kita baca nats kita dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian, kita akan melihat bagaimana Yakub menerima yang namanya mujizat daripada Tuhan. Ayat 1 kita baca bersama. 2, 3. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. 2. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum sekumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu, katakan sama saya, haleluya. Katakan amin. Ayat yang ke-6. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Maksudnya itu saudaranya Ribkah, yaitu Pak Laban. Selamat. Maka jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dan dombanya. Yakub, gambaran kita hari-hari ini. Dan kita hari ini akan belajar bagaimana Yakub menerima mujizat. Sehingga Anda dan saya juga boleh menerima mujizat seperti Yakub. Katakan yes. Yakub menerima mujizat yang namanya adalah bekerja dan melayani karena cinta. Ikuti tangan saya, bekerja, melayani karena cinta. Yakub telah diberkati oleh ayahnya Ishak dan dia disuruh pergi untuk tidak mencari istri dari orang Kanaan. Dia pergi ke saudaranya Ribkah, Laban, untuk mendapatkan masa depan. Di ayat sebelumnya Anda akan melihat Yakub di suatu petang dia sudah tidak punya lagi tempat menginap. Dia tidur berbantalkan batu, beratapkan langit, berselimutkan embun. Adakah di sini yang begitu miskinnya Anda, minta maaf, bantalnya batu? Halo? Tapi Yakub alami itu. Hari ini kita akan melihat mujizat Yakub bekerja dan melayani karena cinta. Katakan karena cinta. Akhirnya Yakub ketemu dengan Rahel. Begitu tahu Rahel adalah anaknya Laban, dia menangis terseduh-seduh. Pas Rahel itu pas cantik, keren enggak saudara? Kok yang datang enggak yang lain? Dan yang menarik apa? Akhirnya Yakub diketemukan Laban, tinggal sebulan di situ, lalu akhirnya Yakub bekerja pada pamannya Laban. Lalu Laban panggil Yakub, Kob, sini Kob. Bapak Ibu tahu Yakub arti namanya adalah penipu. Akhirnya dirubah menjadi Israel. Katakan penipu dirubah menjadi Israel. Pahlawan Allah.
Bilang sama kiri kanan, apapun latar belakangmu, kau bisa jadi pahlawan. Pahlawan di keluarga, di sekolah, di kampus, di carousel, apa? Care group, katakan yes. Di gereja, di Indonesia. Pahlawan, tepuk tangan. Lebih keras. Laban panggil Yakub, Yakub sini. Walaupun kita adalah saudara, saya tidak mungkin menyuruh kamu bekerja tanpa upah. Apa upah yang kau kehendaki? Saudara, ada banyak orang bekerja dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama, ada orang yang bekerja untuk perutnya. Kuli-kuli bangunan, beberapa tukang becak, beberapa mungkin tukang angkut di Tanjung Priok. Dia kerja hanya untuk perutnya, supaya bisa makan. Itu nggak salah. Tapi ini level yang paling rendah. Level berikutnya, ada orang yang kerja untuk eksistensi. Gua nih ada nih. Kadang mungkin gajinya enggak hebat-hebat banget, tapi supaya dia bisa eksis. Ada orang yang bekerja karena aktualisasi diri. Suka menyanyi, nulis lagu, maka dia bekerja menjadi penulis lagu dan penyanyi. Enggak salah. Tetap dia juga untuk makan juga, tapi itu bukan tujuan yang utama. Ada juga orang yang bekerja bukan untuk perut, bukan untuk eksistensi, bukan untuk aktualisasi diri, tapi dia bekerja karena cinta. Allah karena begitu besar cintanya, maka dia mengaruniakan. Akhirnya Yakub dipanggil, ya Om Laban, walaupun kita saudara, tapi kamu harus jelas maunya apa. Yakub berkata, aku mau bekerja 7 tahun buat kamu. Berikan Rahel untuk menjadi istriku. Mari kita aplikasikan dalam penginjilan. Kalau Anda menjadi Yakub masa kini yang rindu mendapatkan jiwa baru seperti Rahel, Anda siap dengan tujuan yang jelas. Pelajaran pertama dari mujizat bekerja, melayani karena cinta seperti Yakub kepada Rahel adalah Anda memiliki tujuan yang jelas. Katakan sama saya, tujuannya jelas. Kurang jelas, tujuannya apa tujuannya? Jelas, bagus. Jelas seperti apa tujuannya? Itu namanya buletisasi. Katakan sama saya, memiliki tujuan hidup yang jelas. Apa tujuan hidup Anda? Jelas. Tujuan hidup Anda adalah, dengar, katakan, disembuhkan, untuk menyembuhkan, diberkati, untuk memberkati, dipulihkan, untuk memulihkan. Jangan berhenti disembuhkan, diberkati, dipulihkan, dan selesai. Yakub punya tujuan hidup yang tegas. Ini, waktu dia tidur beralaskan batu di kota Luz yang dirubah menjadi nama kota Betel, dia melihat dalam mimpinya tangga dari surga turun ke batunya dia. Dan dia menerima janji Allah bahwa dia akan disertai Tuhan. Kalau Anda memberitakan Injil ada janji, Tuhan menyertai Anda. Katakan yes. Kalau Anda menjadi saksi, Tuhan menyertai Anda. Punya tujuan hidup yang jelas. Engkau diselamatkan untuk menjadi alat keselamatan. Engkau dipulihkan untuk memulihkan. Jangan egois. Bagi Anda yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit berbulan-bulan, atau Anda duduk di kursi roda berhari-hari, atau Anda sedang dalam keadaan yang terjepit, hampir putus asa, jangan menyerah. Miliki tujuan.
kau akan dipulihkan untuk memulihkan. Kau disembuhkan untuk menyembuhkan. Kau diberkati untuk memberkati. Jangan, Yakob kau maunya apa? Enggak. Kadang orang seperti itu, jaim. Saya mau beritahu, punyalah tujuan hidup yang jelas. Bum. Katakan sama saya, haleluya. Dan Yakob berkata begini kepada pamannya, aku siap bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Anda kalau mau menjangkau jiwa, jangan saya siap kerja 7 menit. Kayak malaikat aja, pakai sayap sekalian. Coba saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan tidak pakai malaikat untuk memberitakan Injil? Sebab malaikat tidak pernah ditebus dari dosa. You understand? Andalah yang pernah ditebus dari dosa. Kalau dia berkata, iya, tapi saya nggak bisa bertobat. Bertobat bukan bisa atau tidak. Kau mau atau tidak? Dasar anak hilang. Mau di kandang babi atau di rumah bapak? Kalau dia memang anak, dia akan kembali. Kalau tidak kembali, dia tetangganya babi. Kenapa anak babi kalau jalan kepalanya tunduk ke bawah? Gak ada anak babi itu percaya diri. Gua anak babi loh. Kenapa anak babi begitu? Dia malu maminya babi. Saya mau beritahu sama Anda yang pertama untuk engkau menerima mujizat seperti Yakob. Yuk punya tujuan yang jelas. Yang kedua, bukan hanya engkau punya tujuan yang jelas. Yang kedua, dengar. Kau lakukan tujuanmu yang jelas itu karena cinta. Katakan karena cinta. Anda tahu, semua kisah di Alkitab itu tidak ada yang sempurna. Kecuali Yesus. Contoh Daud, musik, C. Seperti cukup. Ini lagunya siapa? Daud. Keren. Seperti rusa yang haus. Lagunya siapa? Daud. C. Tuhan adalah. Lagunya siapa? Bahwa Tuhan juga. Lagunya siapa? Lagunya begitu banyak. Daud berkenan kepada Tuhan. Tapi Daud ada salah nggak? Ada, ambil istri tetangga, pek istri tetonggo. Jadi tetap tidak sempurna. Jangan dicontoh Daud yang nggak baik. Contoh yang, karena itu lagunya berkata musik G. Ku mau sepertimu Daud, enggak. Ini aliran sesat. Ku mau sepertimu Yakob, jangan. Apalagi Timotius. You understand? Yakob ada baiknya kita ambil, ada nggak baiknya. Setelah Yakob kerja 7 tahun, karena cinta, persis 7 tahun dia datang ke omnya. Om, udah 7 tahun dong om, nikah dong om. Dibuat pesta. Apa yang terjadi? Malam-malam, dia kok nggak periksa. Kok nggak pinter sih pengantin ini? Begitu pagi dia bangun, di kemahnya bukan Rahel, tapi lah kok diembar juga. Ini jangan dicontoh. You understand? Yakob kaget, nah kan aku udah punya tujuan hidup yang jelas. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan. Dan aku udah lakukan itu karena cinta. Anda tahu? Saya kenapa ditipu? Nah, Yakob punya pengalaman. Namanya dia siapa? Yakob, penipu. Dia menipu bapaknya, menipu kakaknya,
menipu omnya, dia sekarang ditipu sama omnya. Karena itu, siapa di sini yang suka sekali ditipu? Angkat tangan. Oh, saya senang ditipu, Pak. Yang suka ditipu, angkat tangan. Siapa yang nggak suka menipu? Angkat tangan. Anda sadar atau enggak sih? Coba tunjukkan jemaatnya cerdas gitu. Halo? Halo? Siapa di sini yang tidak suka ditipu? Jangan menipu. Turun tangan semua. Siapa yang pernah menipu dalam hidupnya? Angkat tangan. Saya pernah. Yang lainnya nggak pernah. Ada yang gini, pelan-pelan naiknya. Pernah menipu itu normal, tapi jangan terus menipu. Setuju? Lalu Laban tuh agak licik dan cerdik. Begini kok, adat istiadat, etika dan peraturan di negeri kami, nggak boleh adik menikah mendahului kakak, maka terpaksa ya Lea saya kasih. Lalu Laban bilang begini, kamu kerja 7 tahun lagi, Rahel kuberikan kepadamu. Ingat, yang ini jangan dicontoh. Oh, bisa dapat lagi Pak ya? Bukan, bukan. Tapi yang dahsyat apa? Yakub bilang gini, oke, saya mau kerja 7 tahun lagi demi Rahel. Dan Alkitab berkata, 7 tahun kata Yakub nggak terasa karena cinta. Anda dari jadi gembala care group, betul ya? Nah, betul kali ini. Kalau bukan karena cinta, capek. Anggota care group aneh-aneh. Ada yang bilang, ya, SMS datang. Nggak datang. Minta dijemput, nggak muncul. Tiap diajak care group, tanya, ada yang ulang tahun? Enggak. Sampai akhirnya semua dibikin ulang tahun, mertua ulang tahun, mantu ulang tahun, anak ulang tahun, terakhir kucingnya ulang tahun. Kalau bukan karena cinta, Kejadian ini menulis 7 tahun dianggap hanya beberapa hari. Karena apa? Cinta. Anda masih ingat waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali? Petrus meninggalkan care group dan pergi cari ikan lagi. Yesus di pinggir pantai berkata, hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk? Enggak ada. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka dapat ikan 153 ekor. Spesies ikan di Galilea dihitung 153. Berarti mereka dapat semua spesies. Di pinggir pantai itu Yesus sudah bakar ikan. Petrus datang dengan kehilangan muka. Dia merasa, gua pasti dipecat ini sama guru, sang master. Yesus berkata, musik. Di tepi pantai danau Galilea, Tuhan bertanya pada Simon Petrus, hei Simon anak Yahya, apakah kau mencintaiku? Petrus bilang, engkau tahu aku cinta kepadamu. Katakan sama saya, melayani. Buka tangan. Melayani lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Pelajaran pertama dari Yakub hari ini adalah 1.
Miliki tujuan hidup yang jelas. Katakan sama saya, diberkati. Untuk disembuhkan. Dipulihkan. Siap? Katakan yes. Yang kedua, Anda harus lakukan itu semuanya karena cinta. Good. Bisa nggak suami bosan sama istrinya sendiri? Kok yang jawab ibu-ibu sih? Bisa nggak? Pak, ini suami ngomong sama saya. Bosan Pak, bau. Lebih wangi sekretaris saya. Gampang bapak-bapak, tanya sama sekretarisnya, minyak wanginya apa, dikasih, selesai. Kalau perlu beli lebih mahal. Sekretaris kinyis-kinyis wangi, suami pulang ke rumah istri pakai daster, rambut ondel-ondel, bau ompol. Suami bilang, sorry, saya lembur lagi ya. Sekretaris bilang, selamat sore Pak Direktur. Tadi pagi sudah selamat pagi, selamat sore, sampai besok pagi, selamat pagi lagi Pak Direktur. Berpagi-pagi. Di sini nggak ada, katakan yes. Ibu-ibu dengar. Jangan hanya tampil cantik kalau mau pesta. Pesta jam 7, jam 3 udah masuk salon. Untuk dilihat orang banyak, cantik. Di rumah ke suaminya. Daster ondel-ondel. Tapi saya nggak menyarankan ibu-ibu tiap hari ke salon demi suami loh. Suaminya kaget, kok di ranjang ada pengantin pakai salon tiap hari ya? Jangan. Ya minimal kelihatan oke. Katakan yes. Minimal sering mandi lah. Bapak-bapak juga begitu, katakan yes. Kadang-kadang bapak-bapak, sorry nih, kalau di airport lagi jalan cepet nabrak wanita gitu, nggak dikenal, langsung marah atau minta maaf? Sorry, maaf. Untuk orang yang nggak dikenal, nabrak, bisa? Coba di rumah, ditabrak istrinya. Matamu taruh di mana? Kamu loh, gak sopan. Jadi mari kita lakukan karena cinta. Katakan cinta. Saya mau beritahu, dengar. Miliki tujuan hidup yang tujuannya apa? Jelas. Katakan diberkati. Untuk memberkati. Dipulihkan. Disembuhkan. 2, lakukan semuanya itu dengan katakan yes. Yang ketiga. Terakhir, Yakub bukan hanya punya tujuan jelas, melakukannya karena cinta, dikatakan akhirnya Yakub untuk mendapatkan Rahel kerja berapa tahun? 7 kali 2, berapa tahun? Tapi dia berkata, tidak terasa, hanya dianggap seperti beberapa hari. Karena saya mau bersaksi, dulu pekerjaan saya bukan pendeta dan khotbah, saya ngepel gereja. 8 tahun, karena cinta. Saya masih ingat pendeta saya, kelas 1 SMA saya berkata, di sini dibutuhkan sukarelawan untuk melayani Tuhan melalui membersihkan gereja. Saya angkat tangan, siap. Apa Om? Ngepel, baik. Kebaktiannya gereja Pantai Kosta Tabernakel itu jam 6 pagi. Saya tanya, Om ngepelnya jam berapa? Jam 4 pagi. Udah terlanjur ngaku ngomong, ya udah. Dan jam 3:30 saya bangun, saya ke gereja, ngepel gereja. Begitu saya rajinnya ngepel gereja, akhirnya saya tinggal di gereja. Anda tahu saya tidur di mana? Tidur saya di kolam baptisan gereja. Di gereja Pantai Kosta itu dipakai ke baptisannya setahun sekali. Sementara kosong dikasih tiker, saya tidur di situ. Sepanjang 3 tahun, betapa kudusnya hidup saya. Tidur di kolam baptisan, nggak ada airnya. Karena cinta. Yang ketiga, bukan saja punya tujuan dan karena cinta, tapi yang ketiga, dengar baik-baik. Yakub punya kerja keras dan kesetiaan yang luar biasa.
Anda perlu tahu selama 10 tahun, selama dia menjadi gembala domba pamannya, upahnya dia digonta-ganti 10 kali. Pamannya ini juga pinter kan. Gini Kop, kalau dombanya beranak yang putih mulus, punya kamu. Karena waktu itu dombanya yang beranak putih mulus sedikit. Setelah banyak, gini Kop, kamu yang bentong-bentong aja. Dirubah-rubah terus. Tapi Yakub setia. Katakan kerja keras dan setia. Dalam penginjilan, Anda dan saya bukan yang punya tujuan untuk diselamatkan dan menyelamatkan. Kelakukan itu karena cinta. Saya bertanya sama Anda, tega nggak ommu masuk neraka? Oh, nggak apa-apa Pak, kebetulan memang dia musuhan sama saya. Anda tega nggak tetanggamu masuk neraka? No, karena cinta. Yang ketiga, yuk siap kerja keras. Waktunya udah singkat. Yuk setia. Dan saya kagum sekali dengan Bapa kita di surga. Dia mengaku berkata, inilah aku. Aku Allah Abraham, Allah Ishak. Keren ya? Nek Tuhan tidak suka Yakub, aku ini Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allahnya Yusuf, enggak. Allahnya Daud, enggak. Ayah siapa? Dia memperkenalkan diri kepada Musa, akulah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya. Dan Yakub akhirnya melahirkan suku Israel yang dahsyat. Saya sangat percaya Anda di sini, dengar baik-baik, akan menerima mujizat yang Yakub terima. Yang enggak baik jangan dicontoh, setuju? Yang baik dicontoh, punya tujuan yang jelas. Katakan haleluya. Katakan diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Katakan yes, yes, diselamatkan. Yang mau angkat tangan, khotbah berhasil. Yang kedua, katakan lakukan pekerjaan, pelayanan, penginjilan. Karena cinta. Siapa yang jujur, kita pernah malas, bosen bekerja. Jujur angkat tangan. Enggak apa-apa, itu normal. Tapi besok bekerja bilang gini, Tuhan, aku mencintaimu. Aku mau bekerja besok karena aku mau mengasihimu, menyenangkanmu. Semangat enggak? Anda pikir tugas saya mendoakan orang sakit itu enak? Di sini sih enak, wangi-wangi kan? Kalau di lapangan, saya tanya sakit apa? Stroke. Sakit apa? Maaf nih, kanker payudara dan pecah. Dekat sudah, bukan urapan, kurapan. Tapi Anda tahu, saya harus lakukan itu karena cinta. Kadang-kadang Tuhan bilang, peluk dia. Kebanyakan yang saya peluk itu laki-laki, nggak pernah. Ini cantik, peluk, nggak ada itu. Itu bukan Tuhan itu. Jadi saya kebanyakan peluk bapak-bapak, pria-pria. Ada satu pria keren, kemarin saya ke Cikarang. Tinggi besar, tak tanya, sakit apa? Diem. Sakit apa? Diem. Tetangganya bilang, dia bisu dan tuli. Saya langsung peluk begini, Tuhan, saya gini-giniin, langsung sembuh lihat, langsung bicara dia. Saya beritahu sama Anda, lakukan karena cinta, katakan yes, katakan haleluya. Dan yang ketiga, kerja keras dan setia sampai digenapi. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Beberapa minggu lalu saya sudah berdoa untuk urapan. Tapi hari ini kami berdoa untuk kesembuhan. Katakan yes. Ada di antara saudara di sini yang sedang dalam keadaan sakit. Kau seorang wanita dan punya masalah dengan rahimmu. Apapun gangguan di rahimmu, hari ini Tuhan mau berperkara. Tuhan mau sembuhkan. Mungkin juga saudara yang di rumah yang mengikuti program Miracle Service ini.
Kalau kau wanita dan rahimmu bermasalah, ada mukjizat. Kalau tuh ada kista atau miom, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di sini juga ada bapak dan ibu yang punya masalah dengan sakit mah yang akut di perut saudara. Melilit-lilit dan seperti ditusuk-tusuk jarum. Ada beberapa juga bapak dan ibu yang punya masalah dengan jantung saudara. Paru-paru saudara, nafasmu sesak. Kau punya problem dengan pundak saudara, kaku-kaku, darah tinggi, kesemutan. Ada punya masalah dengan leher saudara. Telinga saudara, ada sakit kepala, migrain, sakit sebelah kepala. Ada punya masalah dengan punggung saudara, rematik, kakimu, tanganmu, kaku-kaku, kesemutan. Ada juga yang punya benjolan yang menyebabkan sakit di bagian tubuhmu. Dengar, apapun penyakit yang kau terima hari ini, Yesus sanggup menyembuhkan. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. In the name of Jesus, demi nama Yesus, jadilah sembuh. Saudara yang memiliki sakit yang saya sebutkan tadi, atau tidak saya sebutkan, tapi kau rindu disembuhkan sekarang oleh Yesus, angkat tangan tinggi surga. Yang angkat tangan boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu semua, buka dua tanganmu, angkat wajahmu ke surga. Saya minta pengurus berjejer di belakang buat pagar betis. Kita kara pokorala makarala masyandara. Syarabata karala patakarala 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 papa. Bersiap-siap, ada gelombang Roh Kudus. Kuduskan hambamu ini Tuhan. Kuduskan, kuduskan, kuduskan. Mulai berbahasa roh. Mulai berseru kepada Tuhan. Panggil Yesus. Saudara yang di rumah, di hotel mungkin, di rumah sakit yang mengikuti program ini, buka tanganmu juga. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Mulai berbahasa baru. Yang belum bisa bilang Yesus, Yesus. Bersiap-siap. Roh Kudus turun seperti api, membakar, memurnikan. Bersiap-siap. Dengar. Tenang sebentar. Saya hanya percaya kalau satu orang diurapi, semua diurapi. Mari. Jemaat sudah di depan, bergandengan tangan. Mari Pak Nathan. Syarabara-bara-bara. Syarabara-bara. Syarabara-bara-bara-bara. Mari pegang tangan erat-erat. Angkat ke surga. Mulai berbahasa baru. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus. Bersiap-siap. Kiara papa 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 papa. Biara papa takara laba laba laba. Terima, 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 terima. Satu orang dilawat, semua dilawat. Terima, terima. Terus, terus. Papa para pata karala pata karala papa karala papa. Kirala pata karala pata kandara pata karala pata karala pata karala papa. Mari Ibu Gembala, Pak Nathan, bantu berdoa satu persatu untuk mereka yang sakit. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat.
Yang jatuh biarkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Roh Kudus lawat, Roh Kudus lawat, lawat Roh Kudus. Jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti imanmu. Touch, 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 touch. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Holy, 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 holy. Kejar, kejar, kejar. Jesus, Jesus. Lawat Roh Kudus. Lawat. Tuhan menjamah doa. Jamah Roh Kudus, jamah, jamah. Syarabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syarabara-bara-bara. Kecer, kecer, ibu, ibu, ibu bantu bu, bu. Jesus, terima lawatan Tuhan. Terima lawatan Roh Kudus, Jesus, Jesus. Jesus, jamah, jamah. Yesus mengasihi. Terus berdoa, terus berdoa. Yesus mengasihimu. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Touch, jamah Roh Kudus. Syakara bara 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 bara. Syara bara bara bara. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Yesus mengasihimu. Terus, terus, terus. Lawat Roh Kudus. Lawat, 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 lawat. Terima mukjizat, terima mukjizat, terima mukjizat. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Tuhan menjamah, Tuhan menjamah. Terus. Saudara, saudara tenang sebentar. Sekarang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Waktu saya dan saudara percaya, kita tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Sekarang tumpangkan tangan ke bagian tubuhmu yang sakit. Kalau yang sakit perutmu, pegang perutmu. Yang sakit kepalamu, pegang kepalamu. Yang sakit dadamu, pegang dadamu. Ampuni dosa kami, Bapak. Ikuti doa saya. Ampuni dosa saya, Bapak. Ampuni dosa saya, Bapak. Saudara di rumah juga ikuti doa saya. Bapa Surgawi, kira Bapa Syadabara. Bapa Surgawi, demi nama Yesus, ampuni dosa saya. Saya mau bertobat. Saya mau menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan saya selama-lamanya. Saya selamat dan saya sembuh. Kira Bapak Bos. Emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus. Jadilah sembuh. Be healed, be healed, be healed. Sembuh. Demi nama Yesus. Agak sini, Bu. Lihat sana, Bu. Siapa namanya, Bu? Feni Halim. Feni Halim. Tolong petugas bisa lebih keras. Sembuh demi nama Yesus. Ulangi. Ibu namanya siapa? Feni Halim. Oke, umur berapa, Bu? 64. 64, masih 54 di TV. Sakit apa, Ibu? Kakinya sakit, tangannya linu tadinya. Tapi sekarang Udah berapa lama tangan sakit kaki linu? ya sudah ada setahun. Setahun. Udah ke dokter? Ya memang dokter bilang tulangnya agak Agak ropos.
Apa yang ibu rasakan malam ini? Sudah kesembuhan. Coba ibu berlutut. Berdiri. Lompat. Sudah enak? Iya, Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Oke. Gantian ya, sini dulu. Biar seimbang. Iya Koh. Siapa namanya Koh? Masih muda sekali nih. Mudah ya. Syukur, puji Tuhan. What your name? Sugandi Halim, Umur berapa? 72. Wih, masih kelihatan 62 nih. Sakit apa Amin. Koh? Stroke ini sudah 1,5 tahun, tapi udah sembuh. Terus, malam ini apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, udah agak sembuh gitu. Sudah agak sembuh. Cuma malam ini lebih enak. Lebih enak. Coba diangkat kakinya. Tendang coba. Sukacita. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan. Good. Boleh duduk. Boleh main bola lagi, Kom? Boleh main bola lagi. Oke, silakan duduk. Mari, Bu. Mantap. Oke, silakan, Bu. Namanya siapa? Lina, Lina. Umur? 58. Masih 48. Saya diskon semua 10 tahun. Oke, sakit apa, Ibu? Suka semutan di Kesemutan. rumah, iya. Ada berapa semut ada di situ? Banyak. Banyak. Udah berapa lama? Ada 6 bulan. Oh, udah ke dokter? Enggak, Nggak mau ke dokter ya? Percaya Yesus. saya Lalu apa yang terjadi malam ini? enakan ya. Semutnya masih ada nggak? Nggak ada. Ya, Anda harus tahu ini bukan masalah semut. Tapi jantungnya bisa bermasalah. Tapi ibu ini percaya jantungnya baru. Kesemutan nggak ada. amin. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Good. Koh, lihat sana Koh. Saya panggil Koh semua biar mudah. Kode. Tupin, Namanya Tupin, Tupit. ya, Umur 55, 55. Masih 45 lah. amin. Sakit apa? Ah, sini agak ngilu-ngilu, Ngilu-ngilu, kaku. ya, Berapa lama? ya 3-4 bulan. Menurut Bapak karena apa? Gak tahu kenapa tiba-tiba ngilu, Lalu malam ini apa yang terjadi? agak senang, agak ringan. Ringan, enak, angkat coba. Turun lagi, angkat lagi. Terus 100 kali. Sudah enak? Sudah, Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan, good. Ibu, ke depan. Siapa namanya? Nama saya Esther. Esther. Mana Ahasiwerosnya? Mbak, maksudnya kan Esther tuh ratunya Raja Ahasiweros, luar biasa. Oke, umur berapa Bu? Umur 56. Masih 46, muda kan? Semua senang saya turunkan semua. Good. Sakit apa Ibu Esther? Ini maksudnya di punggung saya ini pegal beberapa hari yang lalu. Kaku sekali gitu ya, nggak enak. Terus apa yang terjadi malam ini? Kayaknya lebih ringan, lebih enteng. Lebih enteng ya, bisa terbang. Siapa yang sembuhkan Bu? Tuhan. Tepuk tangan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Thank you. Lanjut. Mari agak sini. Good. Siapa namanya? Timotius. Sama-sama Timotius. 1 Timotius, 2 Timotius. Sesama Timotius dilarang saling menyalip. Timotius siapa? Kristianto. Kristanto, beda. Sama-sama Timotius. Oke, sini sedikit. Coba kamu langsung khotbah aja. Kita nama sama. Oke, sakit apa? Sakit. Umur dulu umur. 37. 37, 27, cepat. Sakit mah Sakit mah. Berapa lama? 10 tahun. Kenapa lama begitu sakit mahnya? Kamu koleksi sakit ya? Oke, rasanya gimana kalau sakit? Perih, bukan lapar. Lalu malam ini apa yang terjadi? Agak mendingan. Lega. Ada ringan, enak gitu. Coba saya pukul-pukul. Sudah enak ya? Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Ingat, jaga makan, jaga minum, jaga tidur. Terus khotbah. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Boleh tarik, Timotius. Mari Ibu. Ya, siapa namanya? Saya Inge Gozali, Oke, umur berapa Ibu? 60.
60. 60, masih 50, muda. Sakit apa Ibu? Ini ada benjolan di sini. Iya, udah berapa lama? Februari. Hmm. Sekarang udah nggak ada tuh. Coba Ibu Gembala yang periksa harusnya. Bu Gembala ini kan wajahnya kayak dokter. Ibu yang periksa, Bu. Agak sana, Bu, menutupi kamera. Di sini. Oke. Luar biasa ya. Siapa yang sembuhkan, Bu? Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Thank you, Ibu Gembala, thank you. Kam. Ya, kode. Nama saya Lukianto Wijaya. Hmm. Saya sakit operasi empedu. Hmm. Baru 1 bulan setengah. Terus? Ya, karena udah sembuh. Bisa. Rasanya sembuh dari mana taunya? Ya ini kayak nggak sakit lagi. Biasanya kalau sakit seperti apa? Ya seperti nggak bisa bergerak lah. Nggak bisa bergerak. Sekarang bisa melompat. Ya. Coba lompat. Bisa. Terus? Lama-lama sakit. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini dikerjain namanya. Oh, tahu. Saya berarti dia cerdas. Om, waktu Om sakit itu jujur rasanya itu gimana? Iya sakit tadi nggak bisa bergerak sama sekali. Bergerak ini udah susah. Tapi malam ini merasa kelegaan ya? Ya sekarang udah Sempurna ya? sembuh. Om sekarang cari orang sakit, tumpangi tangan. Orang sakit, Siap? Ya siap kalau ada yang sakit. Ini siap Oh, kalau ada saya yang kasih sakit. tahu orang sakit di mana? Di rumah sakit banyak. Ah, bagus. Pergilah. Rumah sakit banyak. Thank you Om. Om ini lucu banget sih Om. Good. Siapa namanya? Nama saya Revina, Umur 35. 25. Sakit apa? Pundak saya sebenarnya udah sakit hampir 10 tahun. Udah berobat ke dokter atau ya pijat-pijat gitu nggak pernah sembuh. Penyebab sakitnya apa? Kata dokter sih kemungkinan salah sering angkat barang berat. Jadi ini seperti Apa ada dulu saraf kamu kejepit. kerjaannya angkat berat? Kebetulan iya. Duh, hebat. Lalu? Yang sampai sekarang tuh nggak pernah sembuh. Tapi malam ini rasanya ringan banget gitu loh. Jujur tadi di tempat duduk tuh Coba. agak gelisah. Pak Nathan minta kursi satu. Coba ya. Good. Gini. Om, ini bukan ngerjain Om, ini ngetes Om ya. Kalau ringan tak tambahin 5. 1, angkat dong. 2, terus 3, cukup. Tepuk tangan. Sebentar, punya alat berat enggak? Yang bulat-bulat tuh, barbel, enggak punya ya? Oh. Gimana rasanya? Enggak masalah. Sembuh sempurna. Iya. Siapa yang sembuhkan? Sembuh. Enggak, Tuhan yang Yesus sembuhkan yang siapa? sembuhin saya. Tuhan Yesus. Tepuk tangan, thank you. Nih. Mari Om. Oh, Koh, masih muda. Ya, sana kok, lihat sana kok. Namanya siapa kok? Nama saya Heri. 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 Umur? 57. Masih kelihatan 47 Om. Ya, makasih. Ya, sakit apa kok? Saya sih sakit badan enggak ya. Oh ya. Jadi cuman tadi waktu doa gitu ada yang loncat di tubuh saya gitu. Enggak, ini Enggak, serius. saya ini serius. Sukacita ya. Ada yang loncat. Jadi terus? memang saya udah 15 tahun ya. Mungkin Ibu Gembala juga tahu persis. Jadi selama 15 tahun di badan saya suka ada apa? Ya kalau ya dibilangnya ada kuasa gelap gitu ya. Oh ya. Jadi Ganggu ya. ya memang tiap hari juga saya doa selalu apa? Tahu tadi yang loncat gitu ya. Iya, memang tiap hari saya kalau doa pasti ada yang loncat gitu. Ada yang loncat gitu. Ya. Ini yang ngajari Pak Nathan ya? Kenapa? Enggak. Bukan diajarin, memang jadi Alami ya. jadi Tapi setiap- hari ini apa waktu loncat apa yang Pak rasakan? Nah, jadi setiap doa saya loncat. Terus? Loncat di kayak ada yang keluar gitu. Nah, terus malam ini apa yang terjadi? Ya tadi juga keluar lagi gitu. Terus rasanya gimana? Dan saya yakin gitu ya, karena sudah 15 tahun, bukan mungkin pastilah
Ini yang terakhir. Malam ini yang terakhir loncat. Buka tangan. Ayo arahkan tangan. Shikarala. Buka tangan. Kiara papa syara papa papa papa. Tutup mata. Jesus. Jesus. Jadilah seperti imanmu. Kuasa kegelapan. Roh jahat. Loncat untuk selamanya. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima. Terima lawatan Tuhan. Sembuh sempurna. Sembuh sempurna. Kuasa kegelapan loncat selamanya. Demi nama Yesus. Amin. Bangun. Haleluya. Siap jadi pendeta. Saya sebetulnya Oh, silakan pakai mic. mau bersaksi sedikit ya. Oh, oke. Boleh Bu Gembala? Oh, boleh. Aja. Jadi untuk kemuliaan Tuhan juga. Jadi saya sakitnya sudah kurang lebih 15 tahun ada. Ya. Kemarin saya di SMS dari gereja gitu, ada doa kesembuhan. Tapi untuk penyakit, tapi saya coba, karena kan bukan sakit, sakit badan pikir saya kan. Jadi ini sakitnya lain gitu. Tapi ternyata disembuhkan saya, juga. Saya coba datang ke sini dengan keyakinan saya gitu. Dan terima. Ya, dan tadi juga saya masih karena yang biasa loncat juga selalu loncat, selalu ada. Dan ternyata Pak Pendeta sendiri yang doain saya. Oke, siapa yang sembuhkan Bapak? Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tepuk tangan, thank you. Good. Kayaknya mau menyanyi nih kayaknya. Oke, namanya siapa? Eka, Eka, anak pertama pasti. Good. Umur? rahasia. Oke. Rahasia dikurangi 10 tahun. Ya, jelas. Saya nggak mau kalah. Kelihatannya cerdas ini. Sakit apa? Rahasia juga? Enggak. Saya namanya pendeta rahasia. Oke, good. Sakitnya apa? Sakit hati dan minder. Good. Saya sudah keliling dunia. Ini pengakuan yang dahsyat. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Eka? Dilahirkan di keluarga yang belum mengenal Kristus. Dan pergaulan juga kurang bagus. Lalu apa yang kamu rasakan hari ini? Lebih pede. Lebih pede. Buktinya kamu bisa ngerjain saya. Lebih pede. Jangan lebih pede. Saya tahu saya milik Kristus. Ikuti saya. Saya tahu saya milik Kristus. Saya akan cerita sama Eka ini. Jadi satu saat ada anak kecil, dia dimarahi orang tuanya dan dia ngelawan. Akhirnya dia lari ke gua. Terus dia teriak, "Saya benci kamu." Ada suara lagi gaung, "Saya benci kamu." Dia marah, "Saya benci kamu." "Saya benci kamu." Dia ketakutan, semua orang benci dia. Dia lari ke rumah, "Mami, kita damai ya. Di sana ada yang benci saya banyak di dalam gua." Ikut saya, kata maminya. Dia bilang gini, "Ikut mami." "Saya mengasihimu." Satu gua berkata, "Saya mengasihimu." Ikuti saya. Saya berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Sebagai wanita. Sebagai wanita. Saya sangat cantik. Saya sangat cantik. Saya pasti berhasil. Saya pasti berhasil. Lebih sukses. Lebih sukses. Lebih hebat. Lebih hebat. Lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Apalagi terserah, lebih kaya, lebih apa terserah. Amin. Asal jangan lebih rahasia. Siapa yang menjamah kamu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan Eka. Sukses ya Eka. Tepuk tangan. Ngalah, pria ngalah. Ladies first. Nama saya Rini. Lihat sana Bu. Nama saya Rini. Linga, umur 52. 42, bukan rahasia. Sakit apa Ibu? Sakit lever. Lever. Yang sebelah mana levernya? Good. Udah berapa lama? 2 tahun lebih. Kalau sakit seperti apa? Kayak kenceng gitu. Kenceng, kaku, nggak enak. Lalu apa yang terjadi tadi? Kayaknya enak ringan. Enak ringan. Coba dipukul-pukul. Enak? Enak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Livernya sembuh sempurna oleh pilur Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Terakhir. Kayaknya pengkhotbah juga ini. Silakan khotbah. Dimulai. Bahwa sesungguhnya
Namanya siapa kok? Nama saya Paulus. Loh, betul nggak? Siap. Di Alkitab, Timotius harus hormat sama? Emang nih gereja hebat, Timotiusnya banyak, Paulusnya banyak. Ya, Pak Paulus, umur berapa? Umur saya 36 tahun. Masih kelihatan 26? Terima kasih. Makasih. Saya lebih kelihatan kayak, saya kan umur 46, masih kelihatan 16 saya. Saya mudah-mudahin sendiri. Oke, sakit apa? Pak Paulus? Di pundak saya malah hernia, saya kaku udah 3 bulan ada nih. Gitu. Kamu darah tinggi bukan? Enggak. Karena nyetir, salah tidur, salah bantal? Mungkin juga ya. Udah fisioterapi beberapa kali. Rasa sakitnya kayak apa? Kaku. Kaku, terganggu ya? Terganggu. Noleh juga agak terganggu? Betul. Lalu kamu tadi maju ke depan? Iya. Yang nyuruh maju siapa? Roh Kudus. Bagus, bukan saya. Lalu apa yang kamu rasakan? Sudah sembuh. Enak ya? Sudah enak. Coba toleh-toleh. Bungkuk. Gimana rasanya? Sudah lepas. Sudah. Sukacita. Sukacita. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang sama mereka. Saudara-saudara? Saudara-saudara. Percaya namanya pada Paulus, masa saya ajarin. Ulangi. Saudara-saudara? Saudara-saudara, Bapak Ibu. Karena kasih Tuhan Yesus sehingga saya disembuhkan dari sakit pundak yang kaku dan leher yang kaku ini. Thank you Pak Paulus. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.